Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Octaviola dengan NPM 2411211141. Saya Artika Damayanti dengan NPM 2411102109. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Etika 1 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SPMP. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana melakukan regresi berganda di aplikasi eViews. Sekian, selamat menyaksikan. Selanjutnya, saya akan membuat regresi berganda di aplikasi eViews. Di sini menggunakan eViews 13. Kita buka profile. Karena menggunakan data projection, maka kita pilih yang update. Observasinya berjumlah 33. Kemudian kita pilih quick, kita pilih empty group. Ini kita kasih nama empty group, grup UDI. Kita tarik ke atas, lalu kita pindahkan data yang dari Excel ke eViews. Paste yang kita taruh di bagian atas, kita paste. Sudah. Kemudian kita dua grup UDI, kita ke view. Kita pilih comprehensive, kita pilih yang correlation. Muncul seperti ini. Kemudian kita mengestimasi persamaan regresinya. Kita ke Windows utama, kita pilih object, kita pilih new object, kemudian kita pilih yang equation. Oke. Kita masukkan variabelnya y, c, n, kita klik OK. Di sini muncul. Ini adalah regresinya. Dependent variabelnya itu menggunakan y, metodenya itu least square, dan jumlah observasinya itu 33. Di sini, koefisiensi itu merupakan arah dan pengaruh dan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependent. Di sini konstanta sebesar 12192,4 itu menunjukkan jika variabel independen bernilai 0, maka y itu sebesar 12192,4. Variabel dan koefisien variabel n bernilai negatif sebesar min 94,674. Itu artinya jika setiap kenaikan satu satuannya terhadap n itu akan menurunkan y sebesar 974,674. Sementara koefisien variabel t itu bernilai positif sebesar 0,354668. Artinya jika setiap kenaikan satu satuannya terhadap t itu akan menaikkan y sebesar 0,354668. Sama juga dengan i yang bernilai positif sebesar 1,2879. Itu setiap kenaikan satu satuan terhadap i itu akan menaikkan y sebesar 1,287923. Semakin besar nilai koefisien, maka semakin besar pengaruhnya terhadap y. Kemudian ada standar error. Standar error ini menunjukkan
ketidakpastian dari estimasi koefisien. Jika standar error ini jauh lebih kecil dibandingkan koefisien, maka estimasinya ini dianggap presisi. Selanjutnya ada t-statistik. T-statistik ini menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Semakin besar nilai T, maka semakin kuat bukti-bukti bahwa variabel itu benar-benar berpengaruh. Dalam kasus ini, P ini lebih kuat pengaruhnya dan I ini lebih lemah pengaruhnya, tapi masih signifikan. Kemudian ada probabilitas, karena di sini nilainya itu kurang dari 0,05, maka seluruh variabelnya ini benar-benar berpengaruh secara signifikan. Lalu kemudian ini adalah hasil dari R square-nya 0,618154 atau 61,8%. Sisanya itu 38,2% itu terpengaruh dari faktor lain. Lalu ini ada Durbin Watson State itu sebesar 1,758, itu mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi yang serius dalam model. Lalu semua hasilnya ini sama dengan regresi yang berada dalam Excel. Oke, untuk melakukan regresi pada Excel, kita bisa pergi ke data. Lalu di data ini ada bagian data analis. Nah, kalau tempat kalian tidak ada bagian data analis ini, kalian bisa mungkin bisa mencari tutorialnya di YouTube untuk memunculkan bagian data analis ini. Nah, jika sudah ada pada Excel kalian data analis, kalian tinggal klik, lalu kalian cari regression. Nah, cari ini, lalu oke. Nah, untuk input Y-nya itu kalian bisa taruh di bagian ini, Y. Kalian seret saja ke bawah. Nah, untuk bagian input X-nya itu dari variabel N ke I. Lalu kalian seret ke bawah. Nah, untuk bagian labels ini kalian checklist saja. Dan untuk output option ada output range. Ini posisi summary outputnya. Kalian ingin taruh di mana? Nah, kalau saya taruh di sini saja. Di sini. Nah, untuk residualsnya kalian bisa pilih sendiri ya. Mau checklist yang mana. Kalau saya ingin checklist yang ini saja. Lalu kalian bisa pencet OK. Di mana ada bagian regression statistik, lalu ada ANOVA dan juga koefisien, standar error, dan lainnya. Pada regression statistik ini mungkin datanya hampir sama ini datanya sama seperti yang di eFuse, yaitu untuk R-square-nya ada di 0,618. Nah, pada eFuse juga sama, ada di 0,618. Kalau standar error, adjusted R square ini juga sama, ada di 0,57865. Observasi berjumlah 33, lalu ini ada nilai koefisien, standar error, t-statistik, p-value, yang nilainya sama seperti dalam tabel eFuse. Untuk intercept dalam Excel ini adalah konstanta dalam eFuse. Nah, pada kita lihat pada p-value di variabel P adalah 3,54261. Nah, ini bukan nilai positif ya, ini melainkan pada tabel eFuse itu probabilitasnya dibulatkan. Jadi 0,000.
Nah, um, ketika kita ubah menjadi accounting pada bagian ini menunjukkan angka yang sama seperti dalam if use, yaitu 0,00 sebesar 0,0035426. Ya, mungkin itu saja untuk cara regresi pada Excel. Oke, setelah dilakukan estimasi model regresi berganda, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Pengujian hipotesis dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji T untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial, serta uji F untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan. Dalam pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau alfa sebesar 0,05. Nah, kita akan melakukan uji hipotesis yang pertama, yaitu uji T, di mana uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Jadi pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Ini adalah p-value atau probabilitas value-nya dari masing-masing variabel. Kita mulai dari variabel n terlebih dahulu. Kita bisa membuat hipotesis untuk variabel n adalah H0 menyatakan bahwa beta 1 sama dengan 0 atau variabel n itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu pada hipotesis alternatif menyatakan bahwa beta 1 tidak sama dengan 0 atau variabel n itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi bisa kita lihat berdasarkan hasil regresi, variabel n itu memiliki probabilitas sebesar 0,001 dengan nilai T statistik sebesar minus 4,420904. Jadi nilai probabilitas tersebut itu lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan HA itu diterima. Jadi ini menunjukkan bahwa variabel n itu berpengaruh signifikan terhadap variabel variabel Y secara parsial. Dari koefisien variabel n yang sebesar minus 9.074,674 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel n yang sebesar 1 unit akan menurunkan nilai Y sebesar 9.074,674. Jadi nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel n dan juga variabel Y itu bersifat berlawanan arah, di mana semakin besar nilai n, maka nilai Y akan semakin menurun. Jadi ini merupakan bentuk grafik dari uji hipotesis T pada variabel n, di mana rumus yang tadi saya sebutkan adalah sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, karena kita menggunakan uji dua arah, jadi pada alfa ini kita bagi 2 menjadi 0,025 dengan df-nya yaitu n per n min k. N yaitu adalah jumlah observasi, yaitu sebanyak 33, dan K ini adalah jumlah parameter secara keseluruhan, di mana jumlah variabel itu ada 3 plus konstanta menjadi 4, jadi 33 dikurang 4 mendapatkan hasil 29. Nah, dari alfa sebesar 0,05 dan df sebesar 219 diperoleh tabelnya adalah 2,045, di mana ini merupakan batas tolak H0. Nah, untuk nilai T-nya pada variabel n yaitu ada di min 4,421, dan kesimpulannya adalah H0 ditolak dan variabel n berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu pada variabel P bisa kita
buat hipotesisnya, yaitu sama seperti variabel n, di mana hipotesis 0 menyatakan bahwa beta 1 sama dengan 0 atau variabel p tidak berpengaruh signifikan terhadap y, dan H alternatif menyatakan bahwa beta 1 tidak sama dengan 0 atau variabel p berpengaruh signifikan terhadap y. Bisa kita lihat bahwa probabilitas dari P yaitu sebesar 0,00, di mana nilai T statistiknya sebesar 4,879810. Nilai probabilitas dari P sendiri, variabel P sendiri itu lebih kecil dari 0,05. Jadi hasil akhirnya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel P itu juga berpengaruh signifikan terhadap variabel E secara parsial. Dari koefisien variabel P yang sebesar 0,354668 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel P sebesar 1 unit akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,354668. Jadi nilai koefisien itu bersifat positif, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel P dan juga variabel Y itu bersifat searah. Lalu yang terakhir ada variabel I. Hipotesis atau pembentukan hipotesis pada variabel I sama seperti pembentukan hipotesis variabel N dan juga variabel P, di mana variabel I itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, dan lalu yang untuk alternatifnya yaitu variabel I berpengaruh signifikan terhadap Y. Pada variabel I, nilai probabilitasnya adalah 0,0246 dengan nilai statistiknya sebesar 2,3700584. Nilai probabilitas dari variabel I itu bisa dibilang lebih kecil dari 0,05. Jadi hasilnya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel I itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara parsial, di mana T hitung pada variabel I berada dalam area H0 ditolak, yaitu 2,371 atau 2,371. Lalu pada koefisien variabel I itu adalah sebesar 1,287923, di mana ini menunjukkan bahwa peningkatan variabel I sebesar 1 unit akan meningkatkan nilai Y sebesar 1,287923. Jadi nilai ini, nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel I dan juga variabel Y ini bersifat searah. Lalu selanjutnya adalah uji F atau uji simultan, di mana uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi pengujian F ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas F statistik dengan tingkat signifikan, yaitu 0,05. Jadi hipotesis yang bisa kita bentuk adalah hipotesis 0 menyatakan bahwa beta 1, beta 2, dan beta 3 itu sama dengan 0. Atau variabel N, P, dan juga I secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y. Lalu pada hipotesis alternatifnya yaitu hipotesis alternatif menyatakan bahwa beta 1, beta 2, dan juga beta 3 tidak sama dengan 0, atau variabel N, P, dan juga I secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Bisa kita lihat pada F statistiknya menunjukkan nilai sebesar 15,64894 dengan nilai probabilitas atau F statistiknya sebesar 0,0003, di mana nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikan, yaitu 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya yaitu variabel N, P, dan juga I secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara uji hipotesis atau mengenai uji hipotesis pada data cross-section Woody 3. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami jelaskan tentang bagaimana melakukan regresi berganda
kami akhiri.